semuanya, hari ini aku akan sharing tentang step by step cara aku bisa kuliah di Kyoto University. Dan aku juga di Indonesia sebagai salah satu penerima beasiswa PMDSU. Mungkin program ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk kalian yang pasca sarjananya nih di Indonesia dan ingin merasakan atmosfer atau perkuliahan yang ada di luar negeri. So hope you guys enjoy, langsung aja yuk kita mulai videonya sekarang. Pertama, aku bakal jelasin dulu program yang aku ikuti itu apa sih. Jadi teman-teman, aku itu keterima exchange di GSGS atau Graduate School of Global Environmental Studies. Jadi di GSGS ini mereka punya kerjasama dengan IPB. Terus kemudian ada program yang namanya double degree dan ada program yang special audit atau spring school gitu. Nah kebetulan aku mengikuti yang hanya untuk spring school, yaitu exchange yang hanya dilakukan selama 1 semester. Kenapa aku memilihnya 1 semester? Karena itu akan memotong waktu studi kita. Padahal kita tidak akan ditambah studinya oleh pihak Kemendikbud dari beasiswa PMDSU terkait dengan masa studi kita. Program ini tuh cocok untuk siapa gitu kan ya. Program ini tuh sebenarnya diperuntukkan untuk mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Jadi memang yang ada di postgraduate school. Terus juga untuk syaratnya itu nggak terlalu susah teman-teman. Yang pertama kita harus mengisi aplikasi form. Di situ kita akan memilih 3 profesor yang ada di Jepang, itu 3 sensei. Nah, senseinya akan diurut sensei 1, 2, 3. Yang nomor 1 adalah yang paling kalian inginkan. Terus kemudian kedua dan ketiga. Terus kemudian selain kita disuruh untuk mengisi aplikasi form, kita itu juga disuruh untuk melampirkan CV kita dan usahakan CV yang kalian ajukan atau kalian kirim itu adalah CV akademik, bukan CV kerja. Nah nanti apa bedanya CV akademik dan CV kerja ini mungkin aku akan bikin sesi tersendiri untuk penjelasannya. Terus kemudian juga diminta untuk melampirkan surat rekomendasi. Otomatis surat rekomendasi ini dari profesor atau pembimbing kalian yang ada di Indonesia. Dan usahakan profesor atau pembimbing kalian ini yang tahu kalian secara personal. Jadi untuk membuat surat rekomendasinya tuh enak gitu ya. Jadi personalnya tuh ketahuan. Terus kemudian selain itu kalian tidak perlu khawatir tentang TOEFL ini. Kalau ada juga silahkan dilampirkan. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya itu juga perlu yang namanya surat keterangan aktif sebagai mahasiswa. Nah surat keterangan aktif sebagai mahasiswa ini juga harus dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Semuanya tadi itu harus dalam bahasa Inggris, termasuk transkripnya. Transkrip kita juga harus dalam bahasa Inggris. Untuk transkrip ini usahakan kalian jangan terlalu mepet. Untuk semuanya sih, dalam menyiapkan dokumen-dokumennya itu jangan terlalu mepet. Apalagi untuk surat rekomendasi ke dosen kalian, jangan terlalu mepet mintanya. Itu akan kayak, ih kok gini? Pokoknya jangan terlalu mepet pesan aku itu. Jadi persiapkan itu dengan baik dan well prepare pokoknya. Oke, selesai itu aja untuk persyaratannya. Nah, setelah persyaratan ini terpenuhi semuanya, kita akan melakukan wawancara. Pertama, untuk aku waktu itu wawancara dulu di IPB. Diwawancara oleh Liaison Office Kyoto University yang ada di IPB. Nah, waktu itu wawancaranya seperti apa? Diwawancara 3 orang. Terus kemudian ditanyanya itu adalah motivasi kamu kenapa ikut program ini. Terus kemudian pernah nggak exchange? Kalau pernah di mana? Aku waktu itu jawab pernah, karena aku juga pernah ada kegiatan di National University of Singapore. Mungkin aku juga bakal cerita nanti kalau misalnya kalian penasaran. Terus ditanya juga sudah punya publikasi internasional atau belum. Terus ditanya juga kenapa tertarik dengan program ini, penelitian di Indonesia sejauh apa, karena beliau tahu kalau aku anak PMDSU. Oke, setelah kita selesai wawancara dengan yang ada di IPB, terus kemudian waktu itu aku dapat email dari komite yang ada di Kyoto University untuk wawancara dengan sensei. Nah, pada saat itu adalah tanggal 7 Januari 2021 aku wawancara dengan sensei. Dan ya Allah, alhamdulillah banget senseinya itu
bisa bahasa Indonesia, dan ternyata di lab senseinya itu ada satu orang Indonesia. Terus juga senseinya sering ke Indonesia untuk penelitian di Indonesia tentang herpetologi. Nah, waktu itu ditanyanya tentang pertama otomatis motivasi, ekspektasi kamu terhadap program ini, terus mau melakukan apa. Ditanya juga pas S3 sekarang kamu tuh di Indonesia melakukan apa. Itu juga pokoknya yang terkait kita lah, itu sih. Senseinya nanya hal-hal yang seperti itu. Terus di akhir wawancara, biasanya kalau orang-orang yang wawancara ditanya, ada pertanyaan gak kamu ke saya gitu kan, senseinya bilang gitu. Terus aku nanya, di sana anak lab di tempat sensei ada berapa? Aku nanya gitu. Terus bagaimana suasana labnya? Gitu sih, aku nanya itu aja. Setelah kita selesai melakukan semua prosedurnya, pada tanggal 27 Januari itu ada pengumuman kalau misalnya aku terpilih sebagai selected partisipannya di program exchange ini. Dan aku terpilih sebagai salah satu mahasiswa yang dapat full coverage. Jadi aku bersyukur banget, alhamdulillah banget, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk bisa ke Kyoto University. Entah kesananya kapan, kita tunggu aja, semoga COVID-19 ini segera berlalu. Mohon doanya ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah aku dapat apa aja sih di program exchange JSJS ini? Yang tentunya kita bakal dapat beasiswa 1 tiket pulang pergi Jakarta Tokyo. Terus kemudian dapat uang bulanan selama 6 bulan karena programnya 1 semester itu 80.000 yen. Terus kemudian juga dapat gratis kuliah di Kyoto. Buat teman-teman yang nanya bagaimana cerita suasana kuliahnya kayak gimana, kalian bisa tonton di video sebelumnya. Nanti aku taruh linknya di sini ya. Jadi sekian dulu cerita dari step by step cara aku keterima di Kyoto University dan full beasiswa. Harapannya bisa menjadi referensi teman-teman untuk yang mau ngambil program exchange di luar negeri. Nggak apa-apa walaupun kita itu S2-nya atau S3-nya di Indonesia, kita tetap bisa merasakan bagaimana atmosfer kuliah di luar negeri melalui program exchange. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku ini supaya kalian mendapatkan update tentang informasi dari aku. Dan semoga kalian juga bisa menyaksikan vlog aku nantinya kalau misalnya aku sudah di Jepang. Sekian dulu video aku hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!